yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi refleksi dari kegiatan supervisi guru yang telah dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, dari kegiatan refleksi yang kami laksanakan diberikan tugas kepada kami oleh Ibu Kepala Madrasah untuk supervisi beberapa guru. Ada di antaranya Bu Husna, Bu Rita Zahara, pelajaran ekonomi keduanya, Pak Zaki juga, termasuk Bu Rosdiana. Ada beberapa hal yang menjadi temuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Di antaranya adalah secara umum dalam K13 kita menerapkan kurikulum 2013. Ada beberapa temuan yang kami lihat, di antaranya belum terlaksana dengan baik. Secara umum yaitu kegiatan mikir belum dilakukan di kelas. Apa itu mikir? Yang pertama adalah mengajak siswa mengalami. Ada pembelajaran namanya pembelajaran kontekstual, di mana siswa itu wajib mengalami dan merasakan sebenarnya materi dari apa yang kita sampaikan. Yang kedua adalah berinteraksi. Interaksi itu boleh dengan kita guru, boleh dengan siswa, atau video yang kita tunjukkan. Yang ketiga adalah adanya komunikasi. Lebih baik pembelajaran itu dilakukan dengan cara berkelompok, sehingga ada tukar pendapat, masukan dari sesama mereka. Dan yang terakhir adalah refleksi. Kita akan mengevaluasi kegiatan kita kepada siswa. Contoh pertanyaannya, setelah Bapak atau Ibu menjelaskan, apakah kamu memahami apa yang menjadi materi pulan pada hari ini? Kita minta si Ahmad, misalkan siswa kedua, siswa ketiga, siswa keempat untuk kembali menceritakan. Itu bagian dinamakan dengan refleksi. Dan ketika ada siswa yang bertanya, itu juga bagian dari refleksi. Ini beberapa temuan yang kami dapatkan dalam kegiatan supervisi guru yang telah diamanahkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada beberapa catatan juga dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama adalah ada satu siswa yang sering tertidur di kelas. Tertidur itu setelah kita lihat, kita tanya, tentu mungkin akan mereka jawab banyaknya kegiatan sampai tidurnya terlalu larut. Ini adalah bagian dari temuan yang perlu kita evaluasi dan kita perlu persiapkan solusi. Berikutnya adalah ada satu atau dua siswa yang sering kehilangan pulpen atau tak bawa pulpen. Ini juga kondisi real yang ada di kelas. Solusinya adalah diberikan pinjaman dari guru atau diminta untuk meminjam di pustaka. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, pustaka juga menyediakan pulpen yang siap dipinjamkan kepada siswa yang nanti harus dikembalikan juga. Berikutnya adalah ada siswa yang tidak sarapan pagi. Ini juga menjadi temuan yang akhirnya mereka terlambat dan makan di kelas satu atau dua orang lah. Ya. Ini temuan yang kita dapatkan ketika melaksanakan supervisi. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, secara umum apa yang menjadi bahan refleksi dari guru ke siswa? Siswa akan melihat dari kita bagaimana penyusunan materi secara umum. Ada 6 item, diantaranya adalah guru menyampaikan materi dengan baik, guru menjelaskan materi pelajaran dari buku paket, guru mengajar sesuai dengan materi pelajaran. Ini adalah bagian dari penyusunan materi. Berikutnya adalah kemahiran dalam mengajar. Ada beberapa item kriteria, diantaranya adalah guru meminta siswa belajar berkelompok. Guru memberitahukan nilai hasil belajar. Ini adalah bagian dari memahami kemahiran dalam mengajar. Dan yang ketiga adalah guru juga dinilai oleh siswa dalam perilaku sehari-hari. Di antaranya adalah apakah sering marah, sabar, ramah, apakah pakaiannya sopan, berbicaranya santun.
Ini adalah bagian dari juga yang dinilai oleh siswa. Dan yang keempat adalah hubungan sosial dengan peserta didik. Ada 7 item kriteria, di antaranya adalah apakah guru mudah dihubungi pada saat diperlukan untuk diskusi. Ketika siswa membutuhkan kita, dia harus tahu cari kemana kita berada. Ini adalah bagian dari siswa menilai guru, kriteria-kriteria yang telah saya sebutkan. Dan nanti kita semua akan dinilai oleh 3 orang siswa, syarat dari akreditasi yang akan kita siapkan. Bapak Ibu sekalian yang muliakan, berikutnya adalah bagaimana teman sejawat itu menilai guru, atau kita sesama kita juga menilai. Di antaranya adalah penyusunan materi yang sebagaimana telah kami sebutkan tadi. Pendahuluan, tentu kita memulai belajar dengan pendahuluan. Adakah kita memberikan motivasi? Selanjutnya adalah melaksanakan apersepsi terlebih dahulu. Ini adalah bagian dari pendahuluan. Maka ketika itu kita laksanakan, insya Allah sesuai dengan yang seharusnya. Tapi ketika pendahuluan tidak dilakukan, memotivasi siswa tidak diberikan, refleksi atau apersepsi yang akan kita ajarkan atau ingatkan terlebih dahulu tentang materi yang lalu kita disampaikan, ini adalah hal yang menjadi kekurangan dalam penilaian dari teman sejawat. Berikutnya adalah kegiatan inti, diantaranya adalah memberikan materi penggunaan media. Kita diharapkan setiap waktu menggunakan IT dalam proses pembelajaran, sebagaimana kegiatan setiap waktunya. Tapi kalau tidak ada IT, ini bagian dari kekurangan kita. Mudah-mudahan nanti semua kita yang berada di kelas idealnya menggunakan perangkat IT yang tersedia. Tidak lagi belajar atau mengajar manual bawa buku. Itu harus dipersiapkan. Dan yang ketiga adalah penutup, berupa menyimpulkan apa yang telah kita ajarkan, evaluasi, refleksi, atau pemberian tugas. Pemberian tugas ini boleh dilakukan, boleh tidak, tergantung dengan keadaan. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian beberapa temuan dan hasil dari kegiatan refleksi yang telah kami lakukan berdasarkan SK yang telah juga diberikan oleh kepala madrasah. Ini adalah bagian dari diseminasi. Kegiatan diseminasi ini adalah memaparkan kembali temuan-temuan yang dilakukan pada kegiatan supervisi untuk diseminasikan. Nanti akan ada tanggapan dari Ibu Kepala Madrasah atau masukan dari Bapak Ibu semua, sehingga nanti pada masa yang akan datang kegiatan belajar mengajar kita lebih berkualitas. Demikian, terima kasih atas waktunya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.